Ya, langsung saja. Sekarang kita pengenalan singkat. Aslinya bukan pengenalan ya, kita review aja. Sebenarnya kita kan sudah membahas gitu di pertemuan pertama. Cuma kita review singkat biar kita semakin paham tentang ilmu mustalah itu sendiri. Nah, sekarang apa itu ilmu mustalah hadis sih? Kalau misalnya kita mau definisikan nih, ya kan menjadi suatu yang ilmu, apa definisinya? Gitu kan ya. Definisinya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami keadaan sanad dan matan, bisa diterima atau tidak. Nah, berarti kan sini keywordnya adalah kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah untuk memahami keadaan sanad dan matan. Nah, keadaan kita sudah bahas kemarin ya di yang pertemuan. Yang dibahas itu adalah untuk tahu nih keadaan yang gimana sanadnya, ya kan, bisa diterima atau enggak gitu. Kalau misalnya sanadnya enggak diterima, berarti kita buang. Kalau misalnya apa kita bisa terima, ya berarti kita ambil. Kalau nggak bisa diterima, berarti kita nggak ambil gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan kaidah-kaidah untuk membedakan nih, ya kan, untuk mengetahui keadaannya itu bisa diterima atau tidak. Mengetahui keadaan, ya kan, memahami keadaan, mengetahui keadaan sanad dan matan bisa diterima atau tidak. Nah, itu yang dibahas tentang ilmu mustalah ini tadi. Nah, sekarang apa yang dibahas berarti coba? Apa yang dibahas? Berarti yang dibahas itu adalah yang jadi objek utama pembahasan. Nah, objek utama lah. Objek pembahasan itu apa? Nah, apakah lafaz hadisnya? Apakah apa? Apa yang jadi dibahas? Iya, yang dibahas adalah sanad dan matan, ya enggak? Umumnya sanad dan matan. Maksudnya gimana? Maksudnya ya sanadnya bisa diterima apa enggak. Jadi semuanya adalah kita membahas apakah sanadnya bisa diterima atau enggak. Nah, ini pembahasannya, maksudnya inti pembahasannya, objek pembahasannya. Tapi ya, semuanya berkaitan dengan sanad dan matan keadaannya, ya kan, yang kita bisa simpulkan, ya kan, segala sesuatu yang kita bahas tentang dua hal ini nih, ya kan, tentang dua hal ini yang dimana nanti bisa kita simpulkan itu bisa diterima apa enggak, itu masuk pembahasannya. Objek pembahasannya adalah pokoknya intinya seperti itu, yang kita membahas tentang sanad dan matan bisa diterima atau enggak. Sanad dan matan, ada yang belum tahu sanad dan matan? Ya nanti kita jelaskan, ya kan, pokoknya secara singkatnya nih, sanad ini nanti berkaitan dengan yang meriwayatkan, ya kan, ya, atau sang periwayat, orang yang membawa hadis tersebut. Matan ini yang dibawa atau isi hadisnya. Nah, isi hadisnya. Jadi kita membahas tentang orang yang membawa dan membahas tentang isi hadis tersebut. Nah, bisa diterima nanti yang meriwayatkan, dia diterima nggak? Misalnya dia bagus lah, atau dia siko itu dipercaya atau enggak, ya kan, kita sudah bahas kemarin. Isi hadisnya diterima atau enggak? Apakah dia aneh, ataukah dia ada kontradiksi dengan hadis yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasannya, objek pembahasannya adalah sanad dan matan ini tadi, sanad dan matan. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Apa tujuan akhirnya, objektif nih? Nah, tujuan akhir belajarnya buat apa? Kenapa kita belajar mustalah? Nah, kenapa kira-kira? Untuk apa? Kenapa kita harus tahu keadaan sanad dan matan? Kenapa kita harus tahu tentang keadaannya diterima atau enggak? Buat apa? Ya untuk membedakan antara yang sahih ya, dengan apa? Dengan yang sakit. Bahasanya sakit aja deh. Dengan sakit. Oke. Ini tujuannya membedakan antara yang sahih dengan sakit. Kenapa kita harus membedakan antara hadis yang sahih dengan sakit? Ya dong, ketika kita tahu suatu hadis itu sahih, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa jadikan itu sebagai rujukan. Kita itu bisa jadikan sebagai tolak ukur, ya nggak sih? Tolak ukur, kita bisa jadikan dalil. Ya, kita bisa olah lagi, ya kan? Kita bisa olah lagi dengan hadis-hadis yang lain, ya, dan sebagainya. Ini kalau kita hadisnya sahih, kita bisa bedakan antara sahih. Kemudian kalau kita sudah tahu misalnya hadisnya itu sakit ya, sakit. Sahih itu kan bahasa Indonesianya sehat lah. Maksudnya sahih itu sehat gitu. Itu kalau kita sudah tahu hadisnya sehat, berarti kita bisa pakai, kan bisa dipakai. Intinya adalah bisa dipakai. Bisa dipakai.
Kalau misalnya kita tahu hadisnya itu sakit, terus kenapa? Kalau kita tahu hadisnya itu sakit, berarti kan nggak bisa dipakai dong. Nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia sakit. Ya, dia nggak sahih, dia nggak bisa dipakai, nggak bisa buat obat gitulah istilahnya, nggak bisa buat dalil dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jadi penting banget nih untuk membedakan antara hadis yang sehat dengan yang sakit.